Peringatan hari ulang tahun RI ke-75 tahun ini lain dari biasanya, lantaran bangsa Indonesia kini masih menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang telah merenggut banyak korban. Meski begitu, setiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, setiap warga diingatkan untuk menundukkan kepala dan mendoakan para pahlawan yang telah berjuang dan berjasa untuk kemerdekaan bangsa ini. Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat BISMA, Dr. John Palinggi, mengatakan sepatutnya setiap warga negara menundukkan kepala untuk mengingat jasa para pendiri bangsa Presiden Soekarno dan Hatta, dan semua orang yang terlibat sampai terjadinya deklarasi kemerdekaan RI. Menurut John, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Industri Indonesia, DPP Ardin ini, pandemi COVID-19 adalah peringatan dari Tuhan. Pandemi COVID-19 ini adalah filter kehidupan agar setiap orang sadar akan kelakuannya. Dan siapa saja yang lolos dari filter ini adalah orang-orang yang mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. John menegaskan di tengah-tengah bangsa yang sedang merayakan kemerdekaan ini, tidak ada tempat bagi siapapun untuk berpikir jahat, jelek dan negatif, serta melakukan hal-hal yang kurang baik bagi sesama warga negara. Bagi John, tidak ada tempat yang istimewa bagi mereka yang mencoba menggoncangkan situasi saat ini. Sebab yang dibutuhkan saat ini adalah situasi yang kondusif supaya lolos terhadap penyakit pandemi COVID-19. Setiap kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita 17 Agustus, itu ada mengingatkan kita dan patut kita menundukkan kepala untuk mendoakan orang-orang yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita menundukkan kepala untuk Bapak Presiden Soekarno dan Hatta dan semua orang yang terlibat sampai terjadinya pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di balik itu tentu sudah banyak yang korban, sudah banyak pahlawan. Maka kita sering melupakan orang-orang yang berjasa dalam bangsa ini. Dalam hidup kita kadang-kadang juga demikian. Kita mesti mengingat mereka dan mendoakan keluarganya yang ditinggal, supaya tetap sehat walafiat, tetap kuat menghadapi kehidupan yang begitu berat. Itu yang pertama. Jadi, penghormatan kita pada orang, saya pakai baju seperti ini karena mereka. Kalau tidak ada mereka berjuang, tidak ada memerdekakan bangsa, barangkali saya tetap mengurus itu got di sana, saluran air. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mengisi perilaku apa yang kita persembahkan dalam rangka berada dalam negara yang merdeka ini, yaitu perilaku, upayakan supaya kita tidak suka melakukan perilaku cacat etika apapun profesi kita, terlebih apabila kita berada pada profesi-profesi yang membutuhkan kita tampil dengan hati yang terpelihara. Jangan cacat hati kita, melukai diri, melakukan penyimpangan, korupsi, apakah pengusaha swasta, melakukan kredit macet, atau lain-lainnya semuanya, itu adalah bagian melukai bangsa ini. Sehingga mulai harus berubah, bangsa ini akan menjadi lebih besar. Asal kita mau merubah diri. COVID-19 sebetulnya datang ke kita ini adalah peringatan Tuhan, filter kehidupan. Agar kita sadar akan kelakuan kita. Agar kita sadar akan mulut kita yang suka menghina. Akan kita sadar akan perilaku yang suka merendahkan orang lain. Tidak menghormati pemimpin-pemimpin kita. Maka ini adalah pesan Tuhan. COVID-19 merupakan filter supaya kita, pesannya adalah berubahlah ke arah yang lebih baik. Sayangi manusia. Tentu kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi siapa saja yang lolos filter itu adalah orang yang mau merubah diri menjadi lebih baik. Tidak ada tempat bagi kita dalam bangsa di masa ini, dalam rangka memperingati 17 maupun ke depan, tidak ada tempat lagi untuk berpikir jahat, jelek, negatif, maupun melakukan hal-hal yang kurang baik bagi sesama warga negara. Teristimewa, tidak ada tempat bagi kita lagi untuk mencoba menggoncangkan situasi yang memang saat ini kita sangat membutuhkan
situasi yang kondusif, situasi yang tenang, situasi yang berusaha kita sadarkan diri kita supaya kita lolos dari penyakit pandemi COVID-19. Kalau ada teman-teman misalnya melakukan berbagai aktivitas di luar, saya kira dinamika demokrasi memungkinkan itu sepanjang tidak melanggar hukum. Saya kira ya saya tidak dapat mengomentari terlalu banyak, tetapi pengalaman saya adalah hidup kita baru terbentuk bahagia, tentram, nyaman kalau kita tetap membangun persaudaraan dengan semua orang tanpa melihat dari mana, tidak melihat suku, agama, etnis, dan golongan. Dan yang hidup kita juga akan tetap tentram, bahagia, cari makan. Ya, asal kita menghormati pemimpin di bangsa ini, pemimpin siapapun. Saya punya keyakinan bahwa setiap pemimpin itu ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Tuhan. Jadi patutlah di setiap lini apapun kalau ada pemimpin harus dihormati. Ya, karena sebab kalau kita tidak hormat, penetapan Tuhan itu berarti kita melawan Tuhan. Ya, jadi ya, ingat baik-baik, tidak ada pemimpin di dunia ini yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa ada kesalahan dia, kekurangan dia, urusan dia dengan hukum dan Tuhan. Kita hanya loyal seutuhnya. Kesetiaan itu penting. Saya punya pengalaman lama di bangsa ini. Apabila saya setia bagi negara saya bisa cari makan kok. Apabila saya setia menghormati orang lain, pemimpin saya, menyayangi sesama saya, gampang cari makan kok. Saya sudah 44 tahun pengusaha, tanpa cacat. Ya, dan selalu menghormati pemerintah saya. Kepada khususnya kepada seluruh terutama pejabat-pejabat politik dan Bapak Presiden serta seluruh komponen yang ada di bangsa ini, kepada gubernur, bupati, wali kota dan seluruh pejabat di negara ini, termasuk di dalamnya seluruh pengusaha dan apapun profesi yang dialami, sesama warga negara, dengan rendah hati dan ketulusan saya sampaikan selamat mensyukuri nikmat Allah bahwa kita masih hidup di bangsa ini. Itu semua karena perjuangan dari pendahulu kita yang telah memerdekakan bangsa. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, selalu memberikan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Selalu sehat, dan kita pasti bisa melalui pandemi COVID-19 ini.